Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Yudiansi akan mempresentasikan modul 8 mengenai kemampuan merespon gerak berirama pada anak usia dini. Saya akan menjelaskan mengenai KB1 terlebih dahulu, yaitu tentang pemanfaatan perbendaharaan gerak pada anak usia dini dalam gerak berirama. Di sini ada pengertian secara singkat mengenai perbendaharaan gerak, yaitu kumpulan gerakan dasar yang dikuasai anak, misalnya jalan, lari, lompat, memutar, menekuk, menggenggam. Nah, ini dapat dikembangkan menjadi gerak berirama, gerakan yang disesuaikan dengan ketukan atau irama musik seperti tari sederhana. Pemanfaatannya berarti menggunakan gerak-gerak dasar tersebut sebagai bahan untuk kegiatan bermusik, menari, dan pembelajaran kinestetik. Lalu ada kategori gerak dasar atau perbendaharaan gerak. Prinsip yang sering dipakai dalam PAUD membagi gerak dasar menjadi beberapa tipe utama, misalnya gerak lokomotor, yaitu perpindahan posisi, berjalan, berlari, berlompat, meloncat, merayap. Lalu yang kedua ada gerak non-lokomotor atau stabilitas, misalnya yang artinya gerak di tempat, misalnya menekuk, memutar badan, menyeimbangkan, lalu meregang. Lalu yang ketiga ada gerak manipulatif objek. Di sini gerak manipulatif ini menggunakan atau mengendalikan benda, misalnya melempar, menangkap, memegang gitu. Nah, dalam konteks gerak berirama juga fokus utamanya pada lokomotor dan lokomotor yang dipadu dengan ritme. Lalu selanjutnya ada perkembangan menurut usia. Di sini yang pertama toddler atau preschool di usia 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau toddler ini di usia 1 sampai 3 tahun, yang pertama geraknya masih gross motor dasar, yaitu berjalan mantap, berlari belum terkontrol sempurna, melompat mulai dicoba. Lalu yang kedua, rentang perhatian pendek, kebutuhan keamanannya juga masih tinggi. Yang ketiga, aktivitas berirama sederhana, misalnya menepuk sesuai bunyi, menggoyangkan badan mengikuti lagu, tiru gerakan sederhana. Lalu yang keempat, pendekatan. Nah, di sini aktivitas singkat, berulang, banyak pengulangan, dukungan guru juga harus intensif. Lalu untuk preschool di usia 3 sampai 5 tahun ini keterampilan motorik kasarnya sudah lebih matang, lompatannya lebih terkoordinasi, keseimbangan meningkat, kemampuan meniru gerakan juga kompleks, gerakan kompleks juga sudah bertambah. Lalu selanjutnya kemampuan ritme dan pemahaman pola lebih baik, misalnya mampu mengikuti ketukan sederhana, membedakan cepat atau lambat. Yang ketiga dapat melakukan gerak berirama berulang, misalnya gerakan berurutan mengikuti lagu, atau dia juga sudah mulai bereksperimen dengan ekspresi gerak. Selanjutnya pendekatan permainan gerak berirama yang bervariasi, pola gerak, penggabungan narasi atau cerita, dan improvisasi. Lalu yang keempat, kita akan membahas pemanfaatan gerakan sebagai gerak berirama atau tarian. Ada strategi pembelajarannya juga. Yang pertama, mulai dari gerak dasar. Kita harus memilih gerak yang sudah dikuasai anak, misalnya berjalan, melompat, lalu kombinasikan dengan ketukan musik. Yang kedua, gunakan pola ritmis sederhana, ketukan 2/4 atau 4/4. Frasa pendek 4-8 hitungan agar anak mudah diingat. Lalu yang ketiga ada modeling atau peniruan. Di sini guru menunjukkan gerakan, anak meniru. Ini juga masuk kepada observasi motorik. Lalu yang keempat, improve atau variasi bertahap. Nah, setelah meniru tadi, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi, mengganti gaya ataupun tempo. Jadi di sini terdapat gerak bebas yang diciptakan oleh anak. Lalu yang kelima, integrasi dengan cerita. Kita bisa memberikan narasi, misalnya kita jadi kelinci yang melompat, terus cerita ini harus mudah dipahami anak gitu. Jadi kita memberikan narasinya yang memang mereka sudah
kenal gitu, kayak, lompat kelinci gitu, anak juga bisa menirukan gerakan tersebut. Lalu yang keenam, penggunaan alat atau APE. Di sini bisa menggunakan scarf, pita, bola kecil untuk memperkaya pengalaman kinestetik dan ritme. Selanjutnya yang ketujuh, transisi dan pengulangan. Kita bisa latih transisi antar gerak agar pola tarian lebih halus, ulangi sampai anak ini merasa nyaman. Selanjutnya ada pengamatan, pengidentifikasian, bercerita, dan peniruan. Nah, di sini kita masuknya dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama kita bahas yaitu pengamatan atau observasi. Di sini guru mengamati kemampuan motorik, tempo respon, dan tingkat konsentrasi anak selama aktivitas. Kita harus mencatat apakah anak mengikuti ketukan, seberapa akurat meniru gerakan, dan apakah membutuhkan bantuan atau tidak. Lalu yang kedua ada pengidentifikasian. Nah, dari observasi tadi kita mengidentifikasi kekuatan, misalnya keseimbangannya baik, dan kendalanya, misalnya kesulitan mengikuti ritme secara cepat. Lalu yang ketiga kita ada bercerita. Nah, gunakan cara ini untuk memotivasi gerak. Cerita memberi makna dan memudahkan ingatan pola gerak. Kayak tadi contohnya di poin sebelumnya kita mengikuti gerakan sesuai lompatan kelinci gitu. Nah, ketika ada tarian bebas ini, anak-anak bisa mengingat dengan cepat bagaimana cara lompatan kelinci. Lalu selanjutnya ada peniruan. Nah, tahap peniruan ini adalah strategi belajar utama pada anak usia dini. Melalui peniruan, anak mempelajari pola gerak dan ekspresi berirama. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan. Dari kegiatan berirama ini, kompetensi yang diharapkan yaitu anak mampu mengikuti irama sederhana, yaitu menggerakkan tubuh pada ketukan dasar. Yang kedua, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar, yaitu pada keseimbangan, koordinasi, dan ritme. Yang ketiga, anak menunjukkan kemampuan meniru dan mengingat urutan gerakan pendek. Selanjutnya kita adakan penilaian dan indikator keberhasilan. Nah, contoh indikatornya yaitu yang pertama dapat menepuk atau bertepuk sesuai ketukan 4 kali berturut-turut. Lalu yang kedua mampu menirukan urutan 3 gerakan yang diajarkan, jalan, lompat, sama putar. Terus yang ketiga menunjukkan peningkatan kontrol keseimbangan, bertahan 3-5 detik pada satu kaki. Nah, penilaian ini bersifat observasional, deskriptif, dan diberi catatan untuk perencanaan tindak lanjut. Lalu selanjutnya poin selanjutnya yaitu contoh aktivitas konkret. Nah, di sini sesuai usia. Yang toddler yaitu lagunya singkat, gerakan angkat tangan, goyang badan, tepuk. Di sini juga kita menggunakan interval 10-20 detik per kegiatan. Lalu yang preschool, di sini ritmenya binatang. Guru ceritakan binatang, anak meniru cara jalan binatang mengikuti ketukan. Misalnya 4 hitungan, langkah kecil, 2 kali loncat, putar. Lalu tambah scarf untuk ekspresi. Yang ketiga, aktivitas berurutan. Ini kita menggunakan 8 hitungan. Langkah maju 4, lompat di tempat 2, tepuk tangan 2, ulang sampai 3 kali. Biarkan anak membuat variasinya pada pengulangan terakhir. Selanjutnya yaitu manfaat pedagogis dan perkembangan. Yang pertama, meningkatkan keterampilan motorik dan koordinasi. Yang kedua, melatih disiplin dan konsentrasi, yaitu mengikuti ketukan. Yang ketiga, mengembangkan ekspresi emosional dan kreativitas. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran kooperatif ketika aktivitas dilakukan berkelompok. Yang kelima, memperkuat memori urutan dan kemampuan kognitif sederhana, yaitu pola dan hitungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas KB2 mengenai kemampuan merespon anak usia dini dalam gerak berirama. Poin yang pertama yaitu kemampuan merespon dalam gerak berirama, berarti bagaimana anak menanggapi rangsangan musik atau ritme melalui perilaku motorik, kognitif, dan emosional. Nah, respon ini berkembang bertahap dari reaksi sederhana
yaitu mengapresiasi, lanjut lagi ke peniruan gerak. Kemudian, mampu menggabungkan gerak dalam konteks cerita atau ekspresi. Poin pertama yaitu merespon melalui mengapresiasi. Mengapresiasi sendiri mempunyai pengertian yaitu kemampuan anak untuk merasa dan menunjukkan penghargaan terhadap musik atau gerak. Misalnya, bereaksi secara emosional, mengikuti irama dengan tepuk tangan, tersenyum, atau menggoyangkan tubuh. Tujuan pedagogisnya yang pertama, meningkatkan kesadaran ritme dan pendengaran musikal, lalu mengembangkan afeksi yaitu senang, antusias terhadap kegiatan musik gerak. Yang ketiga, menumbuhkan perhatian awal terhadap pola bunyi dan gerak. Aspek selanjutnya yaitu aspek perkembangan yang terkait. Yang pertama, perhatian dan respon emosional yaitu ekspresi wajah, gerakan ringan. Yang kedua, persepsi ritme sederhana yaitu membedakan cepat atau lambat. Yang ketiga, koordinasi dasar yaitu tepuk tangan dan goyang badan. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Yang pertama, gunakan lagu atau ritme sederhana, tempo berbeda, dan instruksi singkat. Lalu yang kedua, fasilitasi dengan alat sederhana, misalnya tamborin, bell, scarf. Lalu yang ketiga, berikan pujian atau verbalisasi untuk setiap respon anak. Contoh aktivitasnya yaitu guru memutar musik lambat, anak diminta goyang pelan. Musik cepat, anak diminta goyang cepat. Nah, meminta anak menepuk saat mendengar bunyi drum, misalnya kayak gitu. Lalu indikator penilaiannya secara sederhana, yang pertama, anak menunjukkan reaksi yaitu senang atau tertawa atau goyang saat musik dimainkan. Yang kedua, anak mampu mengikuti perubahan tempo secara dasar, misalnya lambat dan cepat. Poin selanjutnya yaitu merespon melalui menirukan. Adapun pengertiannya sendiri mengenai meniru ini adalah kemampuan anak untuk mengobservasi lalu meniru gerakan guru atau teman sesuai ritme musik atau imitasi motorik. Nah, tujuan pedagogisnya yang pertama, melatih keterampilan motorik kasar dan koordinasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memori motorik dan urutan gerak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengikuti instruksi dan perhatian. Poin kedua yaitu aspek perkembangan yang terkait. Yang pertama, kemampuan imitasi, penting pada anak usia dini. Yang kedua, koordinasi mata, tangan atau kaki serta keseimbangan. Yang ketiga, kemampuan menyimpan urutan gerakan secara singkat. Lalu, strategi pembelajarannya yang pertama, demonstrasi gerakan jelas, pelan, frasa pendek 4-8 hitungan. Yang kedua, gunakan pengulangan dan variasi sedikit demi sedikit. Yang ketiga, bagi gerakan menjadi segmen kecil dan ajarkan secara bertahap. Contoh aktivitasnya yaitu guru menunjukkan pola langkah maju 4 hitungan, lompat 2 hitungan, tepuk 2 hitungan. Anak diminta untuk menirukan sebanyak 3 kali. Nah, tiru gerakan guru seperti meniru binatang, misalnya itu sesuai ketukan. Lalu indikator penilaiannya yaitu yang pertama, anak mampu menirukan urutan 2-4 gerakan sederhana. Yang kedua, akurasi gerakan meningkat setelah beberapa pengulangan. Nah, poin selanjutnya yaitu merespon melalui bercerita atau ekspresi melalui narasi dan gerak. Pengertian sendiri dari bercerita yaitu anak merespon musik atau ritme dengan menggunakan gerak yang dikontekstualkan dalam cerita, menggabungkan imajinasi, ekspresi, dan urutan gerak. Tujuan pedagogisnya yaitu mengintegrasikan aspek kognitif yaitu pemahaman alur cerita, bahasa atau narasi, dan motorik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas, ekspresi emosi, dan kemampuan simbolik. Yang ketiga, memperluas kemampuan membuat variasi gerak sendiri atau improvisasi. Aspek perkembangan yang terkait, yang pertama bahasa dan narasi sederhana, yang kedua kemampuan simbolik atau imajinatif, yang ketiga perencanaan gerak yaitu menyusun urutan gerak untuk cerita. Adapun strategi pembelajarannya yaitu yang pertama, guru ceritakan kisah singkat dengan adegan yang bisa digerakkan. Misalnya, kita ikut ke hutan, loncat seperti kelinci. Yang kedua,
Beri kebebasan berimprovisasi namun batasi durasi atau frasa agar tidak membingungkan anak. Lalu yang ketiga, gabungkan dialog singkat untuk merangsang bahasa. Nah, contoh aktivitasnya misalnya perjalanan si kura-kura. Di sini berarti kita memberikan musik yang lambat, terus anak berjalan pelan seperti kura-kura diselingi adegan bersembunyi, memanjat, dan lain-lain. Yang kedua, anak diminta menceritakan gerak yang dilakukannya. Kenapa kamu melompat? Nah, ini tujuannya supaya meningkatkan refleksi. Adapun indikator penilaiannya, yang pertama, anak mampu mengaitkan gerak dengan bagian cerita, awal, tengah, dan akhir. Lalu yang kedua, anak menunjukkan variasi gerak dan mampu menjelaskan atau menunjukkan makna dari gerak sederhana. Lalu di sini ada perbedaan intensitas intervensi menurut usia. Yang toddler dari usia 1 sampai 3 tahun ini fokus pada mengapresiasi dan menirukan gerak sangat sederhana. Cerita pendek, bergambar, aktivitas singkat 1 sampai 2 menit per kegiatan. Guru banyak memodelkan dan mengarahkan. Lalu untuk usia preschool 3 sampai 5 tahun yaitu mampu menirukan urutan panjang dan berimprovisasi dalam merespon cerita. Adapun penilaian dan dokumentasinya yaitu yang pertama, gunakan lembar observasi yang berisi nama anak, lalu respon mengapresiasi ya atau tidak, dan deskripsi. Lalu meniru, yaitu isinya akurasi, lengkap atau parsial atau tidak. Selanjutnya, kolom selanjutnya yaitu bercerita atau ekspresi, ada atau masih kurang. Yang kedua, rekam video singkat dengan izin untuk melihat perkembangan motorik dan urutan gerak. Lalu yang ketiga, catat reflektif guru, apa yang berhasil, kesulitan, dan rencana perbaikan. Kalau perlu ini dimasukkan ke PTK atau penilaian tindakan kelas. Kesimpulannya yaitu gerak berirama bagi anak usia dini bukan sekedar aktivitas bermain, tetapi merupakan alat pendidikan yang menyeluruh. Melalui pemanfaatan perbendaharaan gerak dan kemampuan merespon irama yang didapatkan yaitu yang pertama, anak belajar mengendalikan tubuh, yang kedua, mengembangkan kreativitas dan imajinasi, yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri dan ekspresi emosional positif. Mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.